Hai, selamat pagi teman-teman kita di Thomas Sugiarto Show yang ke-24 ya, yang ada di Jakarta, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Apa kabar? Hari ini kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa. Seorang socialpreneur, seorang ibu-ibu ya, yang sangat cantik dan energik yang akan bercerita tentang bagaimana dia memulai bisnis dari nol ya. Nah, sebagaimana selama ini kita bahas bahwa konsep di dalam Thomas Sugiarto Show adalah kita mau tahu seseorang memulai dari suatu bisnis, dia dimulai dari adalah keyakinan dulu. Keyakinan atas diri sendiri, keyakinan akan masa depan, pembelajaran dan take action hingga sukses ya. Nah, so hari ini seorang entrepreneur, seorang socialpreneur, mengapa demikian? Karena utamanya adalah lebih ke berbuat sosial, bukan utamakan duit duluan ya. So siapakah tamu kita yang luar biasa ini? Tidak lain tidak bukan adalah Ibu Julie Cindrawan. Ya Pak Thomas, makasih. Apa kabar Bu? Baik Pak. Waduh, Luar biasa ya. Selalu Ibu tampil cing dalam bahasa gaul ya. Terima Keren kasih gitu ya. Bu, belakangan ini sibuk di bidang apa sih? Lagi tetap sibuk robotik kerja Pak, apa? tetap Robotik? setia dengan proyek-proyek robotik dan edukasi robotik. Oke, juga kayaknya saya lihat Ibu sangat sibuk di organisasi dan sebagainya ya. Ya, ada beberapa organisasi yang saya jalani, dipercaya kebetulan Pak untuk menjalankan. Oke. Baik Bu, supaya pemirsa tahu Ya. latar belakang Ibu, bisa nggak Ibu cerita waktu kecil Ibu apakah sudah kebayang mau robotik atau bagaimana perjalanan hidup waktu Ibu masih kecil ya, kemudian ketika sekolah, kemudian ketika remaja dan hingga bekerja. Sehingga yang saya sebutkan dari kecil itu, waktu saya TK, saya tahu-tahu kelas 1 pindah ke satu daerah yang lumayan besar, rumah saya besar waktu itu, papi beli rumah yang baru. Namun di hati saya melihat banyak sekali nih gang-gang di rumah saya itu anak-anak yang bersekolah tapi kurang mampu, sehingga setiap hari, hampir setiap hari saya panggil mereka untuk belajar, saya memberikan kursus. Itu waktu SD Pak. Jadi Ibu kelahiran itu di Jakarta atau apa? Kelahiran di Jakarta. Oke, Kelahiran Ibu Jakarta. berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, saya yang bersaudara. terbesar. Oh Iya. gitu. Nah, kenapa bisa sampai ada keinginan untuk mengajar orang-orang di sekitar Ibu? Ya, itu mungkin Tuhan udah kasih special gift-nya. Saya pikir special gift-nya, kalau enggak akan ada rajin gitu ya. Tapi dari SMP juga saya rasa saya suka sekali kunjungi rumah sakit, penjara-penjara kalau saya ada kesempatan, dan saya mengajar. Mengajar mereka, ya? Mengajar juga. Oke, mengajar bidang apa aja Ibu mengajar? Apa aja yang saya bisa ajarkan, matematik, bahasa Indonesia, sejarah, cerita-cerita, storytelling, apa aja saya ajarkan yang saya dapatkan dari sekolah. Oh gitu. Ya. Oke. So, itu SD, SMP, SMA Ya. itu dilakukan di Jakarta ya? Ya. Oke. Setelah itu apa yang Ibu lakukan? Setelah Ketika itu, kuliah, apakah di Indonesia atau di mana? Saya daftar ke 4 tempat di Amerika, Australia, dan Swiss, tapi akhirnya saya memilih Amerika. Orang tua saya memilihkan saya di Amerika. Saya S1, S2 di sana Pak. S1, Marketing dan finance. Oh, di sana. marketing dan finance. Ya. Apakah latar belakang orang tua di bidang bisnis atau apa? Ya, orang tua saya tekstil, sudah 60 tahun sekarang rasanya, dan senur. Senur itu untuk jala, untuk sikat gigi, untuk badminton, pakai benang kenur ya. Oh Ya. gitu. So Ibu disekolahkan untuk di marketing sama keuangan ya? Saya milih sendiri sih. Oh, Iya. milih sendiri ya? Iya. So, apa yang terjadi waktu selama kuliah? Sebenarnya saya tidak berniat kuliah di Amerika, maunya saya ke China untuk belajar bahasa Mandarin, tapi saya diminta oleh penetua gereja, pastor gereja, untuk membangun satu tempat ibadah gereja di San Diego. So kami rintis dan sampai sekarang masih ada di sana. Maksud Ibu adalah Membangun diminta dari di sini untuk bangun di sana? Diminta dari Fresno, waktu itu kita ada di Fresno. Fresno State.
San Diego belum ada persekutuan nih, belum ada tempat ibadah dan kita bangun di San Diego. Dibangun di sana, Saya ya. ambil S2 jadi di San Diego. Oh, jadi San Iya. Diego-nya S2 di Pindah sana. S2 di San Diego. Oke. Apakah waktu itu tidak ada kepikiran, oke deh, saya udah lulus di Amerika, kerja di sana aja? Tidak, sama sekali tidak kepikiran karena saya pikir saya ada anak tertua dan hanya wanita satu-satunya. Jadi saya pikir kalau adik saya akan sekolah ke Amerika dan tinggal sana, mungkin hanya saya yang tinggal di Jakarta untuk menemani orang tua. Oh, Iya, justru pemikirannya begitu ya? Iya, jadi saya nggak mau ninggalin mereka. Oke, baik sekali. Nah, so apa yang terjadi ketika ibu sekolah selesai di sana? Apa hasilnya? Apakah sekolahnya luar biasa atau seperti apa? Saya memang lumayan dianugerahi cum laude lah ya, dianugerahi lulus cum cum laude. laude. Puji Tuhan dia dianugerahi cum laude. Mungkin karena sekolahnya nggak terlalu susah sih, bukan saya yang pintar. Mungkin karena sekolahnya tidak terlalu susah. Saya balik ke Jakarta dengan tujuan biasa harus kerja dulu pada awalnya. Jadi saya melamar di 3 company sempat Pak, 3 company. Sempat ya. Sempat Jadi 3 waktu pulang company. kerja di 3 company. 3 company. Seperti apa aja? Maksudnya bidangnya seperti apa? Pertama ekspor import. Oh, ekspor. Kedua saya di perbankan. Ketiga saya barang-barang branded yang saya harus memilih barangnya untuk dijual di Jakarta dari luar negeri. Oke. Gitu. So yang pertama yang mana dulu? Yang pertama yang ekspor import. Ekspor impor. Tapi semuanya hanya bertahan 2 minggu. Kenapa demikian? Karena papa saya terlalu sayang saya, jadi tidak boleh terlalu banyak luar negeri katanya anak perempuan Pak pada zaman itu. Oh. Jadi lah, sekolah ke luar negeri kan udah dikasih. Iya. Kok pekerjaan di luar negeri kagak? Iya, saya juga bingung tuh. Belum saya tanya tuh papa saya, kenapa ya saya nggak boleh sekolah? Kenapa saya nggak boleh Tapi kerja ke intinya luar waktu negeri? itu tidak boleh gitu. Tidak ya? boleh. Jadi saya nurut dan saya tidak kerja lagi. Saya bangun bisnis sendiri. Oh gitu. Apakah ibu waktu itu langsung bangun bisnis atau setelah berhenti bekerja langsung bangun bisnis atau apa? Saya 3 kali bekerja, yang terakhir ketiga, lalu saya menikah ya. Saya karena tidak dikasih kerja harus ke luar negeri terus. Saya kembali ke toko dan pabrik papi untuk membantu di pabrik dan toko. Lalu menikah, tapi karena harus bed rest yang cukup panjang, sehingga saya tinggalkan semua. Selama bed rest, akhirnya saya menciptakan bisnis sendiri Pak. Karena terlalu lama nganggur di rumah, saya ciptakan bisnis sendiri dari rumah. Jadi ceritanya adalah ketika ibu kerja 3 tempat, Ya, tapi karena banyak harus ke luar negeri. ditugaskan ke luar negeri. Ke luar negeri. Jadi Tapi karena orang tua nggak boleh, Iya. kemudian ibu kerja di bantu orang tua. bantu orang gitu tua ya? sendiri deh. Bantu orang tua ya. Iya. Dan waktu bantu orang tua di bidang apa? Tekstil Pak. Tekstil. Dan pabrik senur. Oh, Pabrik senur. jadi ibu pegang bagian apa di situnya? Penjualan memang ke daerah-daerah. Kami Oh, ke daerah-daerah. tekstil bagian brokat, kami penjualan ke daerah-daerah. Oh, so Iya. so selama penjualan, selama kerja sama orang tua, Lalu menikah. kemudian menikah. Menikah. Ya. Nah, selama menikah tetap kerja di sama orang tua. Iya, tapi langsung bed rest habis menikah langsung hamil dan bed rest. Jadi Oh, harus di bed rumah, rest. benar-benar di rumah beberapa bulan karena Beberapa bulan iya di rumah. pendarahan terus. Jadi di rumah ya biasa karena udah biasa nggak bisa diem Pak. Jadi saya memikirkan suatu konsep dan bisnis waktu saya bed rest. Oke. Iya. So, pemirsa, Ibu Julie ketika dia dalam kondisi hamil ya, bed rest ya, bukannya sedang galau atau apapun ya, justru dia berpikir apa yang bisa saya lakukan ya dalam kondisi orang tua tidak boleh kasih saya bekerja. So, apa yang saya bisa lakukan? Akhirnya timbullah ide-ide untuk berbisnis. Nah, kita akan kembali sejenak ya. Bisnis apa saja yang dijalankan oleh Ibu Julie di awal-awal dia memulai bisnis dan mengapa dia lakukan itu. Oke? Kita akan kembali sejenak di sesi kedua.
Nah, pemirsa, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Kita mau tahu apa yang menginspirasi Bu Julie melakukan satu perubahan mindset dari kerja sama orang tua menjadi membuka bisnis sendiri, ya. Nah, Bu Julie, waktu itu kan bed rest, Ya. lalu timbul satu keinginan untuk berbisnis, ya. Ya. Apakah itu langsung robotik atau masuk ke bisnis yang lain dulu? Bisa cerita nggak? Saya pertama invest di kursus kursus Inggris dulu. Oh, kursus Inggris, ya. Pertama Inggris, lalu preschool. Saya buka preschool sampai umur 5 tahun sebelum TK, toddler sampai 5 tahun. Lalu saya buka kursus komputer, Pak. Oh, komputer. Tiga itu. Oke. Kenapa Inggris? Kenapa preschool? Kenapa komputer? Kebetulan ada yang meminta saya untuk menjadi partneran, jadi saya pikir saya jalankan semua. Kecuali preschool memang saya sendiri, saya buka. Karena anak yang saya pikir nanti tuh harus masuk preschool umur setahun, jadi saya rintis. Oh gitu. Ya. I see. So, bagaimana perkembangan waktu itu? Semuanya luar biasa. Yang Inggris juga muridnya bisa sampai 800 waktu itu. Oh, Inggris sampai 800? Preschool saya juga lumayan lah ya. Memang kita nggak banyak-banyak, sekitar 40-50 saja. Memang nggak niat untuk lebih dari 50. Waktu itu saya mau konsen sedikit murid tapi baik gitu ya. Lalu kursus komputer saya membeli franchise dari Singapura dan cukup baik juga karena kami masuk ke sekolah-sekolah untuk mengajar. Yang komputer ya? Yang komputer juga. Oke. Ya. So, bagaimana ceritanya sehingga bisa merambah ke bisnis robot? Waktu itu ada yang minta tolong untuk dia tuh sangat jago membuat robot ya dan sangat jago membuat rumus-rumus fisika juga buku. Singkat cerita dia minta saya modal untuk buka satu tempat bermain sains katanya ya. Jadi saya pikir boleh juga karena kan namanya waktu itu lagi semangatnya untuk buka bisnis baru gitu ya. Jadi saya setujui Pak untuk buka ini satu tempat kursus yang baru. Rencananya kursus saja sih Pak yang baru. Oh, jadi rencana Ibu berpikir tidak ngerti saya itu sudah ada kursus untuk bahasa Inggris, ya, ada preschool, ada komputer, kemudian bukalah satu lagi sains Pak untuk anak saya. Satu itu ya sains. Satu slide. Apakah Ibu mengerti tentang robot atau tidak? Tidak, karena yang saya pesan rencananya barang sains setahu saya Pak. Oh, barang sains. Barang sains rencananya, tapi waktu datang kan semuanya robot. Itu juga di luar dari dugaan dan ketahuan saya. Saya tidak tahu yang saya order satu kontainer itu robot Pak. Jadi memang mungkin mistake, tapi mungkin juga sudah jalannya ke sana ya. Harus menjalankan robotik buat Indonesia. So, jadi intinya adalah Ibu masuk ke dunia robot tanpa sengaja? Sangat tanpa sengaja. Kalau tahu mungkin nggak akan saya pernah pesan Pak itu. Gitu ya. Tapi karena udah terlanjur datang, nah ceritanya gimana nih? Awal-awal digelutin bisnis robot ini? Ya, 2 hari, 3 hari, 4 hari pertama itu biasa ya, ngedumel, nangis, kesel, sedih gitu. Karena perlu saya ceritain, waktu saya cum laude di S2, saya bahkan tulis tangan karena saya tidak suka pakai komputer. Saya tidak suka pakai laptop. Jadi untuk masuk ke bisnis robotik ini, pada awalnya itu perjuangan yang sangat berat untuk saya. Saya akan jalani gitu. Itu sangat susah pada awalnya. Ya, dan papa saya cukup mendukung dengan ya sudah, nggak apa-apa, taruh aja pabrik semua barang-barangnya. Tenang aja, masukin gudang aja. Gitu. Dan orang tua sangat sayang saya sekali untuk tidak usah bekerja, tenang aja gitu. Papi modalin semua gitu kan, orang tua zaman dulu ya. Tapi syukurlah bahwa itu menyerah tidak pernah langkah yang saya ambil. Saya pikir kita hidup perlu perjuangan dan saya orangnya mengalir. Saya percaya sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Ya. Bu, so bisnis robot yang Ibu handle ini kegunaannya untuk apa aja? Wah, banyak sekali. Waktu saya memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, saya rajin survei. Jadi saya survei ke negara bahkan India yang waktu itu masih sangat primitif ya, dan Malaysia waktu itu juga masih tumi 12 tahun yang lalu, Indonesia lebih bagus gitu. Saya melihat sudah ada D1, D3, S1, must be something in robotic yang Indonesia bisa terpakai, yang bisa memberkati Indonesia. Jadi dari situ semangat saya timbul bahwa I'm gonna do it gitu.
karena ini bagus buat Indonesia. Gitu. Oh, jadi sekarang aplikasinya bisnis robotik itu di bidang apa aja? Kalau saya menjalankan 6 tahun pertama murni di pendidikan, sampai 8 tahun juga mau di pendidikan, sampai saya dipercaya membuka satu rumah robot Indonesia. Pada saat itu saya baru mulai menjual barang-barang robot pada saat itu. Jadi selama ini saya membuat kurikulum robotik untuk bisa satu kurikulum itu diakui dan digunakan oleh satu Indonesia. Saya pikir waktu saya sangat sia-sia, saya belajar robotik setengah mati nih, belajar robotik setengah mati untuk mengerti. Jadi saya nggak mau sia-sia hanya menjual franchise atau hanya menjual barang. Saya mau ini berguna untuk 34 provinsi. Itu tekad saya. Jadi masuk ke situ ya? Yes. Oke. So, apakah aplikasinya apakah untuk orang-orang biasa atau untuk anak-anak atau ada untuk sesuatu yang khusus gitu? Pada saat ini memang untuk anak-anak, tujuannya SD sampai SMA. Tapi saya melihat perjalanan saya 3 tahun pertama itu banyak anak yang mohon maaf special needs ya, kebutuhan khusus itu datang untuk belajar Pak di robotik saya. Memang pertamanya berat bagi saya untuk menerima karena terus terang aja bagi yang anak-anak normal itu baut saya harga 100.000 Pak. Itu dibuang-buang buat mainan gitu ya. Jadi hilang baut saya 100.000, dilempar 100.000. Jadi saya cukup berpikir keras apakah saya hendak menerima anak kebutuhan khusus ini. Tapi saya kembali lagi, saya bersyukur saya mengambil langkah yang benar untuk menerima mereka, dan itu langkah yang saya rasa sangat tidak pernah saya sesalkan. Ternyata mereka sangat baik. Saya rasa tidak ada satu baut pun yang pernah dilempar mereka, apapun kategori mereka. Mereka sangat menolong saya dan guru-guru. Bahkan guru-guru saya sempat berkata seperti ini, Bu, kalau bisa murid ibu semua anak special needs saja Bu, mungkin akan luar biasa kita memberkati bangsa ini. Begitu kata guru saya. Apa dampaknya robotik bagi anak-anak berkebutuhan khusus? Nah, saya pun waktu itu heran ya. Jadi saya research lagi. Ternyata banyak sekali yang sudah terpublish di Harvard, di Carnegie Mellon bahwa robotik membuat anak-anak ini seperti kita main HP, kita itu otis. Itu makanya disebut otis karena kita lupa dunia sekitar. Tapi harus kita sadari waktu anak kebutuhan khusus ini main robotik, mereka nyaman. Nyaman karena itu mereka bisa, kita nyaman karena merasa bisa ya, dan tidak dijudge orang. Sosial mereka memang sangat kurang, mereka nyaman. Dari kenyamanan lalu kita katakan, wah kamu pinter bisa melakukan ini, bisa memilih yang benar jalan programmingnya. Mereka bangga dan jadi percaya diri. Dari percaya diri mereka bisa mulai pelan-pelan normal dan tidak marah-marah, tidak ngamuk. Itu bisa, yes, bisa mereka percaya diri. Emosi gitu ya. Dan saya mulai bergerak juga untuk DKI. Nah, ada cerita lucu, maksudnya ada cerita sesuatu yang sifatnya sangat berkesan nggak selama Ibu bisnis di bidang robot ini? Pertama kan saya sangat sedih dan kesal, Tuhan, aku punya pabrik besar sekali, mengapa harus ke pendidikan sekecil ini dengan dimarahin orang tua, kepala sekolah dan semuanya gitu ya Pak. Tapi sekarang kalau saya melihat perjalanan, saya harus ke kampung-kampung, saya harus ngajarin anak-anak kebutuhan khusus. Saya pikir itu luar biasa. Sekarang ini kita lagi mengolah limbah untuk jadi robot ke Kepulauan Seribu, dan kita lagi mau mengolah bambu rotan untuk bisa jadi robot. Jadi UKM pun mulai digerakkan. Saya pikir saya sangat happy sekali saat ini kalau itu yang bisa saya lakukan buat satu UKM berhasil, buat orang bisa berhasil. Nanti coming up Pak, Desember ini saya buat semuanya dari ban bekas yang harusnya dibakar saja, itu bisa jadi robot-robot. Oh, yes, gitu. Yes. Nah Bu, yang ada di depan saya ini pasti ada sesuatu yang spesial. Bisa cerita? Ini robot Now, mungkin 5 tahun yang lalu sangat ekstravagan karena harganya yang ekstravagan, dapat satu mobil Pak ganti robot ini. Tapi jadi bisa itu, dipopong atau apa? Saya selalu menggendong Pak. Ya silakan. Saya selalu menggendong Now. Anak ini ya. Now ini 6 kilo, ya. Now ini bisa 38 bahasa, tapi Indonesia tidak bisa. Indonesia tidak bisa nih. Ini robot terapi. Now itu artinya kan brain, tapi di Jepang artinya bright juga. Di Mandarin juga artinya bangkit gitu ya, cerdas. Jadi ini robot memang diciptakan spesial untuk performing art, untuk menari. Juga robot terapi untuk anak-anak kebutuhan khusus, dan robot research.
karena banyak digunakan ITB, UI untuk meresearch apa sih yang ada di dalam otaknya sehingga dia begitu pintar, begitu pintar. Bisa interaktif? Sebenarnya bisa Pak, cuman memang hari ini saya nggak aktifkan. Tapi Indonesia juga tidak bisa, mesti bahasa yang sudah terprogram di dalamnya. Ya, gitu. Indonesia belum Pak. Bahasa Indonesia belum ya? Belum Pak. Aduh sayang ya. Iya. Nah, kalau gitu berarti robot ini bisa dipakai juga untuk orang, jadi ibaratnya kayak jadi teman gitu. Yes, dia mengajari jalan anak kebutuhan khusus yang rada malas jalan, diajari terapi bolak-balik. Lalu kalau suster atau orang tua mungkin tidak sabar bertanya, nama kamu siapa? What is your name? Tidak dijawab-jawab. Tapi kalau robot itu kan nadanya sama. Kalau kita bisa bentak, lama-lama tidak jawab, what is your name gitu kan. Tapi kalau robot kan tetap what is your name, what is your name, what is your name. Jadi lama-lama yang kalah sabar itu anaknya, bukan robotnya. Kalau kita manusia normal kan kita yang kalah sabar gitu ya, sama anak kebutuhan khusus. Bisa ngajarin anak kontrol emosi bicara, juga ya. Kontrol emosi. Karena kalau manusia misalnya orang tua lama-lama kan marah-marahan ya. Justru tenang, kontraproduktif ya. Yes, kalau robot bisa tenang ya. Bisa tenang, tidak judgement matanya. Mata itu yang membuat anak jadi takut, minder. Robot itu secara tidak sengaja kontak eyes-nya disukai anak-anak kebutuhan khusus karena tidak menjudge. Jadi intinya adalah apa yang Ibu lakukan hari ini bukan hanya sekedar pembelajaran biasa. Tapi itu juga mempengaruhi jiwa gitu ya. Yes. Memang akan dibangun Pak balai latihan kerja untuk anak-anak kebutuhan khusus. Saya bersyukur pemerintah sudah peduli pada saat ini. Kok bisa pemerintah peduli? Bagaimana ceritanya kok bisa sampai pemerintah? Mungkin 6 tahun ini memang saya banyak bergerak untuk melatih anak-anak kebutuhan khusus, terutama baru 2 minggu yang lalu saya adakan untuk anak kebutuhan khusus membuat batik, membuat robot semua yang tidak punya tangan gitu ya, yang otis, semua jadi robot. Dari mulai batik, tempat-tempat tisu semua, pokoknya ada robot dan mereka bisa jual. Sehingga, jadi anak yang tidak punya tangan bisa bikin robot dari kaki. Robot dari kaki. Dari kaki semua. Dari robot dari kaki semua. Oke. Kemudian tadi ada sepintas Ibu bilang bikin apa? Tekstil atau apa? Kain. Kayak Ibu punya celana ini ya? Yes, ini Pak, ini menang. Saya kirain dari etnik. Rupanya motifnya robot. Robot Pak, ini robot semua. Ini robot-robot terkenal Pak. Ini Bioid, ini Salt and Pepper, gitu. Ini gitu. Toraja robot Pak. Ceritanya Toraja batik Pak, Toraja batik robot. Wah, berarti aplikasinya bukan cuma sekedar main-main aja, tapi bisa untuk interaksi sosial. Bisa untuk bikin untuk sesuatu yang lain, bisa untuk jadi kerjaan. Ya, bukan hanya untuk high level gitu ya? Bukan Pak. Oke. Nah, Bu, hari ini apa keunggulan bisnis robotik yang Ibu kerjakan atau Ibu tangani dibandingkan sama perusahaan lain? Apakah ada bisnis lain di luar Ibu itu? Sementara ini emang 80% waktu saya di robotik itu aja nggak habis-habis saya lihat ya. Kerjaan di robotik nggak habis-habis, dan saya komit untuk 34 provinsi harus mengenal robotik Pak. Itu yang sedang saya jalankan terus ya. Jadi saya pikir saya nggak akan berhenti sampai itu terjadi karena saya tahu itu maunya Tuhan dalam hidup saya. Oke. So, apakah ada pesaing? Banyak robotik pesaing-pesaing, tapi saya anggap mereka bukan pesaing. Seperti pada saat ini, mungkin X-School udah tidak terlalu mau lagi saya jalankan ya. Bukan karena merasa terlalu tinggi, tidak. Tapi saya pikir tugasnya sudah naik level, sudah harus TOT ya. Sudah harus men-serve yang lebih susah sedikit lah untuk dijangkau. Ya, bukan sekedar X-School, X-School atau Intra. Baik, Bu, selain bisnis robotik, Ibu handle bisnis apa lagi? Saya banyak diminta untuk membuat konsep-konsep acara memang Pak. Memang dari dulu kan saya suka menulis ya, saya suka bikin konsep-konsep acara. Jadi banyak acara-acara yang di belakang layar itu suka saya diminta bikin konsepnya Pak, gitu. Mungkin saya rada otis juga Pak. Jadi banyak konsep-konsep yang di luar terpikir itu satu konsep yang baru gitu. Baik. Nah, pernah nggak Bu dalam perjalanan bisnis ini alami kegagalan?
Puji Tuhan, rasanya saya nggak pernah ngalamin kegagalan kecuali yang tadi itu, berjuang untuk saya menyukai robotik, Pak. Saya rasa kegagalan saya terbesar adalah berjuang untuk menyukai robotik, dan finally saya cinta sekali robotik pada saat ini karena saya lihat ternyata setelah mata saya terbuka banyak bidang ya yang bisa dilakukan robotika, bukan hanya ilmu robotikanya saja, Pak. Jadi sesuai dengan misi Ibu untuk mengajar itu ya. Robot ini bisa dijadikan alat untuk menjalankan misi yang Ibu lakukan Yes. Oke. So Bu, apakah ada tantangan nggak di masa depan dan bagaimana Ibu mengatasi tantangan di masa depan yang akan terjadi di dunia robotik? Saya pikir tantangan di setiap bisnis pasti banyak sekali. Tapi memang bisnis saya ini saya tidak terlalu bisa merumuskan apa tantangannya karena suatu terobosan yang baru. Satu hal yang menjadi prinsip saya, kalau saya sudah lakukan yang terbaik, the rest of it saya rasa Tuhan akan turun tangan. Tapi kalau ditanya plan saya ke depannya, saya punya impian 1.000 rumah robot ada di Indonesia. 1.000 rumah robot ada di Indonesia, Pak. Karena saya melihat negara-negara maju, kemana anak berjalan, even di kantor polisi yang kecil, itu ada ruangan bermain. Kemana anak berjalan dan capek istirahat, ruangan bermain. Gitu kan, ada ruangan menyusui ini di kantor polisi. Bagaimana kalau ditambah ruangan belajar? Itu impian saya nextnya, kantor wali kota, kantor polisi menjadi sahabat anak. Dan di sana ada tempat pembelajaran, Pak. Jadi rumah robot artinya dimana di situ saja tempat untuk anak bermain gitu ya? Dan dia nyaman, karena itu dunianya. Baik Bu. Dalam proses perjalanan kesuksesan Ibu bangun ya, apakah di bidang robotik ini ya, Ibu termasuk yang paling besar atau bagaimana? Kalau di bidang edukasi dan kurikulumnya, saya pikir saya memang satu-satunya yang punya kurikulum lumayan komplit, dalam arti dari TK nyambung sampai ke SMA ya Pak. Itu memang saya punya, karena dari awal saya bangun memang saya tidak menjual alat-alat robotika. Saya konsisten membuat rumus-rumusnya untuk ya tadi itu, untuk menjadi mata pelajaran di satu Indonesia. Kalau dibilang yang terbesar, saya itu nggak punya cabang, cuman ada 4-5 cabang di Bandung karena teman-teman saya sendiri ya. Jadi saya pikir kata besar itu adalah bukan milik saya pribadi ya, milik banyak orang lah ya, banyak karena besar dalam arti apa gitu. Tapi kalau dalam arti kurikulum, saya pikir saya berani mengklaim saya komplit ya. Tapi kalau dalam arti besar, saya pikir yang besar banyak lah Pak. Ya, relatif ya. Oke, baik Bu. So selama perjalanan sukses ini, ya, apa pembelajaran yang Ibu dapatkan? Saya yang terbesar mungkin mengalahkan ego saya sendiri untuk tetap harus humble dan mau menjalani bisnis robotika ini, Pak. Itu yang pertama, mungkin being humble ya, untuk oke lah saya jalani walaupun ada pabrik di depan mata, ya udahlah saya jalani ini gitu ya. Yang kedua, saya harus mencari harapan, Pak. Saya melihat ada harapan di robotik. Jadi waktu saya tahu ada harapan, orang-orang luar mengatakan itu tidak ada harapan, saya tahu ada harapan, dan itu jadi membuat saya melangkah. Tapi harapan aja tidak cukup kalau kita menyerah. Banyak hal-hal yang membuat kita menyerah, sangat banyak gitu ya, sangat banyak suara-suara noise yang membuat kita menyerah. Dan memang kalau yang kelihatan depan mata itu kan tidak mungkin punya ya, tidak mungkin gitu ya. Tapi saya memilih untuk menyerah itu memang bukan satu pilihan ya, bukan satu pilihan. Saya terus berjalan, asalkan terus Tuhan buka jalan. Yang keempat itu, banyak kali saya tahu saya tidak mau menyerah, tapi tahan ujinya nggak ada, itu juga nggak mungkin Pak. Jadi saya belajar untuk perseverance ya, tahan uji di saat masa-masa yang lumayan menekan saya gitu, tahan uji. Yang keempat, saya rasa itu terpenting dari segalanya adalah setia. Yang saya lihat dari anak-anak sekarang itu demen pindah-pindah gitu Pak. Belum berhasil satu, kayaknya nggak mungkin berhasil nih pindah. Kayaknya nggak mungkin enggak. Jadi memang harus setia. Harus setia. Kalau mau menjalankan bisnis yang lain, tetap yang ini harus tetap dijalankan. Gak apa-apa kita mulai yang lain, tapi yang ini harus tetap di jalurnya dan kita konsisten. Jadi intinya adalah kalau udah mulai sesuatu, ya, jangan ini jangan ya. Kalau didengar dari cerita Ibu,
Ibu kan awalnya nggak suka, Nggak suka ya, sama sekali. tapi tetap dilakukan, Tetap akhirnya dilakukan. disuka gitu ya, sampai Ya. saat ini ya. Ya. So prinsip yang selama ini orang katakan adalah do what you love and then love what you do. Itu sangat Ibu, tidak berlaku Pak di itu saya. tidak berlaku, Tidak Ibu, ya. berlaku sama sekali. Karena ibu lakukan adalah karena terpaksa masuk ke bisnis Yes. ini, Ya. ya, karena tadi ibu cerita ya, Ya. terpaksa masuk ke bisnis Ya. karena salah pesanan ya. Ya. Lalu lakukan ini Ya. ya. Nah, kemudian baru belajar, kemudian Ya. menyukainya ya. Ya. Oke. Ini sangat luar biasa ya. Pemirsa, kita akhiri sesi kedua ini ya, karena kita akan masuk ke sesi ketiga. Kita akan tahu bagaimana sih pandangan ibu tentang uang dan waktu ya. Saat ini kan udah sukses nih di bidang bisnis ya. Apa yang ibu Julie pandang ya tentang uang dan waktu? Oke, kita akan kembali sejenak. Nah, pemirsa, kita kembali ke sesi ketiga ya. Kali ini kita mau tahu tentang bagaimana Bu Julie memanage waktu dan uang ya. Nah, Bu Julie, Ya. menurut Ibu uang dan waktu, ya, uang penting nggak sih? Uang sangat-sangat penting sih Pak, sangat-sangat penting sekali, sangat-sangat penting sekali. Cuman buat saya mungkin karena sudah di training dari kecil. Dari Ya, kecil saya dari banyak kecil, mengajar orang, lalu kalau yang tidak punya uang saya kasih juga. Bahkan saya ingat saya pernah jual cincin saya, baju saya, iseng mau ngasih anak yang kekurangan banget gitu ya, mau minta uang jajan ke orang tua lagi kan nggak enak gitu. Ya. Jadi terbawa sampai saya besar sepanjang ini gitu ya. Rasanya tidak terlalu berat bagi saya untuk mengeluarkan suatu untuk Memberi, riset ataupun memberi apapun, tidak terlalu berat dan memang waktu kita memberi selalu ada aja tuh Pak balasannya, jadi saya nggak Oke. terlalu merasa sulit di sana. Nah, saat ini apakah hasil dari bisnis ini bisa menghasilkan hasil yang berupa materi Ya, ya? ya. Nah, bagaimana dengan waktu? Ya, waktu saya struggling Pak, waktu saya struggling lagi. karena semuanya saya lakukan sendiri gitu ya. Pertama dari merintis yang saya nggak bisa dan harus belajar, itu lumayan waktu yang saya keluarkan. Lalu membuat rumah robot itu juga saya dipercaya oleh, waktu itu memang Podomoro ya, dan saya harus melakukan semua sendiri, dan itu habis-habisan keluar kota satu Indonesia itu sendiri sehingga waktu kurang. Sekarang saya pikir setelah rumah robot selesai, wah lebih santai sedikit, ternyata enggak Pak. Pemerintah masuk ke pemerintahan sehingga saya banyak
juga harus meriset ulang lagi sesuatu yang saya belum pernah belajar, saya pelajari lagi. Sekarang ini setelah masuk kurikulum sudah selesai, saya berusaha UKM Pak, UKM yang tadi saya cerita, UKM. Jadi saya belajar lagi apa itu UKM, apa itu ekonomi kreatif, dan penuh dengan pembelajaran Pak. Jadi waktunya lumayan sih Pak yang masih saya keluarkan. Iya. So selama ini Ibu ada nggak bangun tim? Bagaimana Ibu bangun tim lalu memimpin delegasi dan tanggung jawab? Saya membangun tim saya tidak terlalu besar, sekarang baru 40 sekitar 48 staff. Kenapa saya nggak bisa terlalu mendelegasikan yang saya kerjakan? Mungkin semuanya memang yang pertama ya Pak. Misalnya UKM itu pertama, ini pertama, sehingga emang semuanya harus saya turun tangan sendiri. Yes, dan untuk guru pun kalau setiap kali saya hire guru pasti ada permintaan ngajar gitu. Jadi memang permintaannya masih sangat tinggi. Karena dan ini guru kurang. Masih sesuatu yang baru ya. Jadi nggak gampang untuk tidak gampang transfer ya. Tapi ini masih proses masih jalan ya. Proses masih karena jalan. Karena itu kan punya 48 karyawan. Middle ya. Pak. Oke, ini jumlah yang cukup banyak nih untuk kelas bisnis menengah ya. Nah, selain di bisnis ini ya, apakah kesibukan Ibu di organisasi ada nggak? Ya, saya memang ada organisasi Lions Club, saya ada IWAPI, lalu tapi di belakang itu yang saya nggak ikut organisasi, tapi yang tadi saya bilang saya konseptor dan ada beberapa proyek kreativitas anak yang saya lakukan Pak, itu yang lebih menyita waktu. Jadi kayak menyelenggarakan pameran atau apa gitu? Pameran expo itu udah pasti, tapi lebih kepada kabupaten-kabupaten kita buat tempat pembelajaran kreativitas anak Pak, itu di belakang. Iya. Oh, itu yang misi Ibu bikin 1000 tempat itu ya? Yes, itu saya jalani. Nah, selama ini kerja kan dilihat dari tadi kan waktu sangat ketat gitu ya? Sangat Pak. Bagaimana pembagian waktu untuk keluarga? Kebetulan memang kalau 6 tahun yang lalu sangat struggle, tapi 2 tahun terakhir ini saya berusaha jam 6 itu sudah di rumah. Kebetulan anak-anak memang jam 6 baru sampai rumah, jam 5, jam 6 saya usahakan ada. Kecuali hari Sabtu memang saya masih minta maaf banget sama anak-anak. Hari Sabtu itu hari lumayan Pak, saya banyak event, pameran dan segala di hari Sabtu semua Pak. Oh, di hari Sabtu iya, ya? Semuanya di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu lebih banyak ada kegiatan seperti itu. Jadi waktu dengan keluarga nggak tentu di Sabtu, kadang di Senin, Selasa saya bisa spend time sama mereka. Saya bisa nonton, saya nonton sama mereka. Gitu, anak-anak lumayan mengalah juga. So anak-anak apakah bisa pahami situasi seperti ini? Untungnya mereka bisa. Kadang saya meeting ke luar negeri, keluar kota, saya ajak mereka. Jadi mereka tahu sekali, dan kalau sekarang apalagi mereka melihat saya masuk ke kabupaten pemerintahan, mereka tahu konsekuensinya bahwa memang bukan sekedar iseng mami ini shopping atau apa, bukan, tapi benar-benar memang meneliti dan mengerjakan sesuatu. Jadi mereka menerima kok Pak, menerima juga sekarang ini udah menerima karena proyek-proyek yang saya lakukan buat banyak orang, Oke, so dari pekerjaan yang Ibu lakukan ya, walaupun saat ini sangat-sangat padat ya, tapi tetap bisa disisihkan waktu untuk kegiatan sosial dan waktu untuk keluarga di malam hari ya. Cuma memang Sabtu Minggu masih tantangan ya. Nah, ini memang sesuatu yang sangat-sangat inilah lazim ya dilakukan oleh keluarga kelas menengah ya. Nah, pemirsa, kita akan masuk ke sesi keempat ya. Kita nanti akan tahu beberapa hal yang membuat kita akan kaget. Loh, kok bisa seperti ini ya? Dari kehidupan perjalanan suksesnya Ibu Julie ya. Kita akan kembali sejenak setelah kita nonton cuplikan berikut ini.
Nah, pemirsa, kita sekarang masuk ke sesi terakhir ya. Sesi yang sangat penting, kita mau tahu tentang Ibu Julie hari ini maupun ke masa depan ya. Bu Julie, mengapa Ibu suka sekali bawa robot ya pergi kemana-mana hingga orang juluki Julie Robot? Iya, Julie Robot ya, bukan Julia Robert ya. Jauh ya. Julie Robot Indonesia, asli Indonesia. Well, robotik sangat sudah melekat kayaknya dengan saya sekarang, dan kenapa saya suka bawa ini? Ya, ini robot pertama yang kalau orang lihat Now katanya lihat saya, tapi memang dia bisa beberapa bahasa. Saya suka sekali bawa Now ya, bawa Now. Yang lain tuh nggak terlalu lucu seperti ini. Yang ini lucu ya? sekali. Ini bisa timbulkan ini nggak? Waktu mungkin anak-anak kecil timbul kecemburuan. Mami ini anak keempat, anak bungsu gitu. Hah? Ya, ini babynya katanya. Babynya, baby baru katanya, baby baru. Gitu? Iya, baby baru saya katanya. Tapi nggak lah, mungkin karena memang kemana-mana saya bawa kan, saya seminar robot ya. Jadi saya harus bawa alatnya. Orang-orang pointer, kalau saya mungkin saya bawanya robot, Pak. Iya, gitu. Iya. Jadi disebut Julie Robot gitu Julie ya? Robot, Pak. Oke, mantap. Nah, Bu, berarti selama ini Ibu sering bawa robot ya, sehingga orang tahu ini Julie Robot gitu ya. Nah, Bu, apakah ada cerita lucu selama perjalanan hidup Ibu yang tidak diketahui umum? Cerita lucu yang dalam arti dulu mungkin bisa pahit tapi jadi lucu hari ini gitu. Ya, yang terlucu saya salah pesan barang 1 kontainer sih, Pak. Itu ya lucu, ya itu lucu banget, karena kan saya pikir itu barang sains, saya mau buka kursus sains, tibalah barang kontainernya datang dan itu kok elektronik semua ya, dan komputer. So itu seperti dunia runtuh pada saat itu. Sekarang kalau dipikir lucu, kalau waktu itu sih nangis-nangis Bombay kata orang, tapi sekarang jadi lucu karena I decide to move on. I decide untuk tidak berlama-lama nangis, tapi bangkit dan lakukan sesuatu. Jadi gitu. Sekarang sudah lucu. Kalau dulu tidak lucu, Pak. Sekarang lucu. Iya. Baik, Bu. Kalau gitu, kalau hari ini ya, Ibu kan banyak kegiatan. Ya. Selama ini kegiatan di mana aja? Sehingga kalau misalnya pemirsa mau belajar tentang robot anak-anak ya, itu harus kemana atau bisa datang ke event mana di hari apa gitu dalam waktu dekat ini? Saya 3 minggu ini penuh dengan event memang ABK yang membuat hasil dengan kaki itu. Kedua, saya baru Olimpiade Robot, Pak, minggu lalu 2.500 anak dari TK sampai SMK, itu sangat luar biasa. Saya kalau dulu 2.500. Ya, dulu saya ingat 20 anak aja susah, Pak. Kemarin di Casablanca 2.500 anak dari jam 7 pagi sudah ngantri. Itu membuat saya semangat, yes. Rasanya Indonesia sudah butuh pendidikan robot, Pak, kalau saya melihat begitu. Dan akan berjalan sampai nanti seperti Indonesian Idol, ada karantinanya, pengumumannya di Februari. Jadi bagi saya pemenang 3 dari SD, SMP, SMA itu cukup dengan dikarantina. Semoga dari 9 anak ini dilatih oleh profesor yang baik, bisa tumbuh jadi engineer yang luar biasa. Jadi tidak penting jumlahnya, 9 cukup untuk membangun satu bangsa. Itu impian saya setiap kali saya melakukan Olimpiade. Dan kalau ditanya minggu depan, Desember, kami ada festival permainan tradisional anak bangsa Indonesia. Itu semua permainan, saya baru mengantar anak saya kuliah. Saya ingat 18 tahun anak saya nggak pernah main gundu, nggak pernah main kelereng, ketapel, dan semuanya. Jadi saya buat satu konsep, saya mau permainan tradisional itu harus diangkat kembali dari 34 provinsi, ditambah nanti dari luar negeri akan saya datangkan banyak robotika yang sangat keren gitu ya, bahwa budaya kita tidak boleh hilang. Tapi teknologi harus mendukung, karena kita bukan bangsa primitif lagi, kita mau Indonesia maju dan diakui dunia, Pak. Jadi itu akan ada di 11 Desember. Jadi prinsipnya ini adalah alkulturasi ya, alkulturasi dalam arti budaya lokal ya ditingkatkan ya harus, melalui dengan teknologi ya. Betul. Sehingga walaupun budaya tapi tetap bisa eksis di masa ini ya. Betul, Pak. Nah, Bu,
Saya tadi kan dengar bahwa ini alat ini bisa dijadikan terapi. Ya, Berarti untuk orang yang kebutuhan khusus. kebutuhan khusus. Dalam Pak. arti bukan cacat badan saja, Bukan. tapi secara Autism. misalnya Yes. contoh ya maaf, autism gitu. Ya, Down Bisa syndrome. gitu ya, Bu? Yes, autism, Down syndrome. Sampai sekarang ini udah 5 tahun saya selalu punya anak yang special needs di company saya. Bagi saya angka itu kan bertambah terus ya setiap tahunnya. Di setiap 8 anak lelaki ada 1 yang lahir dengan kebutuhan khusus. Ya. Kalau perempuan lebih banyak, lebih sedikit. Di antara 12, 1 yang disurvei kebutuhan khusus. Bagi saya pribadi itu adalah memang zamannya sudah begitu, jadi tidak usah disesalkan, mereka adalah aset bangsa. Kalau kita bisa melihat mereka dari kacamata berbeda dan dilatih dari mereka kecil, aset bangsa. Karena saya kehilangan mungkin kalau tidak ada mereka di kantor saya. Mereka sangat komitmen, mereka sangat disiplin, disuruh datang jam 6 pagi, jam 4 sudah nongol gitu ya. Rumahnya di Cibubur, di Depok, itu semua. Dan mereka teliti menaruh barang, Pak. Sangat teliti dan disiplin menaruh barang. Jadi untuk hal-hal tertentu yang repetition, kerjaannya yang sudah pasti, mereka sangat tidak bohong-bohongi waktu gitu ya, dan mereka sangat teliti. Bagi saya disiplin mereka sangat tinggi. Saya yang normal atau anak-anak, dan bagi saya mereka anak-anak yang sangat hidup. Kalau kita habis event, semuanya kan mukanya loyo, panjang, semberut, diem, capek gitu ya dari jam 6. Mereka itu kalau habis event capek juga, tapi makan udah ketawa lepas. Di situ saya melihat kehidupan dari orang yang kekurangan gitu ya, tapi di pegawai-pegawai kita yang hidup atau saya, mungkin saya tetap cemberut karena capek. Tapi begitu melihat mereka tertawa, saya pikir wah, mereka lebih hidup dari saya. Jadi saya pikir Indonesia punya aset yang sangat baik walaupun di tengah kekurangan mereka. Kalau bisa dikerjakan, kalau bisa dilatih, dikerjakan, diterapi, itu memang zamannya ke sana, Pak. Baik. Ya. Nah, Bu, supaya pemirsa ya, terutama orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, jika membutuhkan satu konsultasi atau apa, bisa dihubungin kemana, Bu? Saya Robotic Explorer ada di Greenfield, Pak, atau website kami juga ada di www.robotic-explorer.com. Oke, bisa di lebih spelling supaya orang bisa tahu gitu. Atau my handphone is 089-8800-8900. Saya sangat welcome untuk setiap pertanyaan bila diperlukan. Oke, ya. Bisa lihat ya. Oke. Alamat website maupun nomor telepon di bawah ini. Oke. Nah, Anda bisa lihat sekarang kan ya. Oke. Baik, nanti Anda bisa hubungin sehingga Anda bisa tahu ya, apapun kondisi ya anak itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita ya, tapi potensi mereka masih bisa dikembangkan ya, dibantu oleh teknologi ya, dibantu oleh perhatian yang benar, mereka masih bisa kembang lebih bagus dan mempunyai masa depan yang baik juga ya. Oke, Bu. Bu, apa rencana Ibu 5-10 tahun ke depan dengan dunia robotik ini? Rumah robot kembali harus ada, Pak, harus ada dan dibangun. Lalu kedua, industri udah mulai saya pikirkan untuk ada di Indonesia. Jadi investor-investor ataupun saya pribadi, saya pikir dalam tahun ke depan atau 2 tahun ini saya harap bisa saya bawa ke Indonesia. Karena biar bagaimana harus ada di Indonesia baru bisa berkembang dengan sangat dahsyat. Itu 2 hal. Yang ketiga, saya akan lakukan training center atau balai pelatihan kerja. Untuk yang normal, anak-anak SMK biasanya mereka membutuhkan kepintaran lebih karena mereka tidak punya uang untuk kuliah. Lalu untuk kebutuhan khusus juga kita sediakan tempat untuk sertifikasi pemerintah bahwa mereka bisa di software programming, di printing, di robotik. Itu ada beberapa hal sih, Pak, yang akan saya lakukan. Sertifikasi ya? Sertifikasi langsung dari pemerintah sehingga mereka bisa dipekerjakan di suatu company. Apakah ada badan khusus yang handle? Itu belum, memang ada 26 panti sosial di Indonesia, di Jakarta khususnya Indonesia, saya belum survei. Memang tidak ada, dan itu yang akan dibangun tahun depan, Pak. Oleh Ibu? Ya, saya dipercayakan, Pak, 2 tempat.
Jadi Puji Tuhan. ibu adalah orang yang dipercayakan oleh pemerintah untuk membuat sertifikasi gitu ya. Sertifikasi mungkin ada pemerintah, tapi tempat ini alat-alatnya semua mungkin akan kita manage bersama. Oh. Makanya tahun depan akan di launching percontohan dari DKI dan sekolah-sekolah ABK itu akan kita kerjakan bersama oleh ketuanya nanti gubernur, Pak, wakil gubernur ya, dan beberapa guru-guru ABK di 5 wilayah Jakarta. Oke, Gitu, Pak. baik-baik. Mhm. Nah, Bu, melihat dari perjalanan Ibu Iya. ya, dari waktu kuliah, waktu SD, SMP, Iya. sampai kuliah, sampai Iya. kerja ya, Iya. sampai punya bisnis hari ini. Heeh. Apakah konsep yang namanya believing, learning, action Iya. ya berlaku dalam kehidupan Ibu yang kemarin, Iya. maupun hari ini maupun di masa depan? Sangat berlaku sekali. Believing itu yang tadi saya bilang sangat penting. Itu penting untuk afirmasi bahwa kita believe, lalu sekitar-sekitar kita apapun noise-nya kita bisa tetap tegar, stand still, dan berjalan terus. Kalau learning yang tadi saya bilang, kayak setiap hari hidup saya belajar gitu ya, belajar lagi. Dan kalau action itu nggak usah dikatakan, itu bahkan baru terpikir kalau bisa now kita lakukan action. Jadi in anything action itu ya udah nomor satu. Ya. So Yes. learning, believing, learning, action Yes. itu tetap berlaku baik Berlaku sekali. kemarin, hari ini maupun Dan masa saya depan rasa ya. selama-lamanya. Oke, baik. Nah, Bu, ini bagian dari penutup ya. Nah, jika waktu andai kata bisa diputar ulang, ya, ini tujuannya supaya pemirsa tidak lakukan kesalahan yang sama. Iya. Ya, jika waktu bisa diputar ulang, apa yang Ibu mau perbaiki? Jika ada. Jika waktu bisa diputar ulang, pertama saya tidak pernah menyesalkan yang terjadi di hidup saya karena saya selalu lakukan yang terbaik ya, Pak. Ya. Tapi kalau bisa diputar ulang yang tadi itu, I wish saya melakukan pembelajaran bukan hanya marketing finance, ditambah satu robotik, Pak. Oh. Kalau saya tahu saya akan menjalankan robotik ini, saya pikir saya akan belajar semuda usia saya akan belajar. Oke. Ya, jadi Karena saya ini bisa. dampak sosialnya yang besar ya. Ya, dulu sesuai dengan Ibu. saya Ini tidak kan. terlalu suka belajar teknologi. Saya melimit pada bisnis karena orang tua di bisnis. Ternyata dari kita kecil kita harus belajar semuanya, Pak. Suatu waktu pasti dibutuhkan. Oke. Ya. Itu yang di ini ya. Ya. Yang Ibu pikirkan Iya, mau berubah. saya- Nah, ada ini bagian terakhir. Apakah pesan Ibu terakhir kepada generasi muda yang nonton video ini? Acara Kepada generasi muda ya. Tadi dua hal itu akan saya ulang lagi, bahwa jangan mudah menyerah, jangan pelin-pelan ya. Anak sekarang banyak yang pelin-pelan, jangan pelin-pelan. Kalau kalian tidak tahu harus kemana, carilah orang yang benar dan tidak usah terlalu banyak. Mungkin orang tua yang pertama, kedua mungkin mentor di tempat ibadah kita yang sayang kita ya. Ketiga, balik lagi kita harus berdoa. Tuhan tempatkan kita bukan yang kita mau kadang, tapi yang Tuhan mau terjadi di hidup kita. So terima Yang terbaik. aja, mengalir aja, lakukan yang terbaik. Pasti jalan dibuka yang baik. Oke, Ya. so prinsipnya adalah pertama tentu kita harus cari tahu dulu ya. Ya. Cari tahu, kalau kita nggak bisa cari, kita bisa tanya sama orang yang tepat. Iya, tanya yang tepat. Kemudian ketika udah pilih, kerjakan, tekunin Yes. hingga sukses. Ya, jangan pelin-pelan. Kalau kita lakukan yang terbaik, pasti Ada hasil hasilnya, terbaik ada yang ujung terbaik. diberikan. Yes. Ya. Wow, super sekali. Terima kasih sekali Terima Bu. kasih, Pak Ya, Thomas. sudah sharing banyak sekali ya Amin. tentang robotik. Ya. Ini sesuatu yang sangat jarang seorang ibu-ibu ya yang kalau Anda lihat kayaknya Ibu lebih cocok untuk di fashion daripada robot ya. Oke, Betul, Pak. that's why Ibu disebut Julie Robot ya. Nah, tapi hari ini kita belajar banyak sekali ya dari Ibu Julie ya tentang bagaimana kita memberi, Ya. bagaimana kita memberdayakan Yes. orang, ya bagaimana membuat sesuatu yang berguna buat masyarakat. Ya. Ya, that's why Ibu Julie adalah seorang socialpreneur yang luar biasa. Ya, so pemirsa, kita akhiri sesi ini sehingga episode 24 kita akhiri, dan di minggu depan kita akan undang seorang narasumber yang juga sangat bagus untuk menginspirasi Anda sehingga Anda siap untuk mandiri,
siap untuk menjadi seorang entrepreneur, siap untuk memberikan pekerjaan kepada banyak orang, dan kita siap untuk sukses bersama-sama karena Indonesia adalah milik kita bersama. Amin. Karena kita semua bersaudara. Amin. Hidup Indonesia dan merdeka. Amin. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao. Nah, pemirsa, tadi Anda sudah mendengar dari narasumber bagaimana dia mengembangkan bisnis mulai dari nol hingga sukses, ya. Nah, Anda juga bisa mempelajari hal lain di seminar kami maupun workshop, ya. Khususnya misalnya untuk seseorang yang level profesional, entrepreneurs pemula, atau seorang manajerial yang mau masuk ke dunia bisnis. Anda bisa pelajari tentang yang namanya salespreneur. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana caranya berbicara di depan umum yang secara efektif dan sukses. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana cara mendayagunakan uang dan waktu melalui investasi dan usaha. Oke, khusus untuk orang-orang yang tingkatan level direksi atau pemilik bisnis womanship. Di sini saya akan sharing di seminar, ya, di mana Anda bisa tahu bagaimana strategi sih menciptakan yang namanya proteksi income dan persiapan pensiun yang luar biasa. Khusus untuk pengusaha, Anda bisa belajar gimana memproteksi nilai bisnis, aset, dan gaya hidup sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Khusus bagi yang bisnisnya sudah mapan, Anda bisa mulai mempersiapkan yang namanya warisan maupun dana abadi bagi generasi berikutnya, ya. Nah, bagi Anda yang mau undang saya jadi speaker, saya ada topik tentang bagaimana menginstal virus entrepreneurship ke dalam pikirannya karyawan, sehingga karyawan kalau mau hasil maka dia harus bekerja dengan hati, ya. Juga ada topik tentang bagaimana menggunakan daya kreativitas dan kerjasama sehingga bisa bekerja lebih efektif buat perusahaan. Sementara bagi yang universitas atau sosial lainnya, bisa undang saya untuk bicara tentang bagaimana sih mempersiapkan jiwa entrepreneurship mahasiswa sejak dini, sehingga pada saat dia lulus, dia sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha. Atau apa sih bedanya seorang wirausaha maupun seorang profesional? Apa plus minusnya? Anda juga bisa undang saya untuk bicara di universitas atau kegiatan sosial lainnya. Ini adalah rangkaian seminar atau workshop yang saya adakan offline di luar dari webinar. Oke, so itulah serangkaian seminar yang mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman, inilah serangkaian talkshow kita hari ini. Nah, tunggu talkshow kita berikutnya, Thomas Sugiarto Show, dengan narasumber yang luar biasa juga di minggu berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan.